Nah, menurut Anda ini apakah kejutan atau tidak? Karena Bahlil Lahadalia akan menyebut setidaknya sore nanti akan ada pengumuman yang cukup mengejutkan. Nah, terkait apa? Ya, bahkan juga netizen-netizen mengkaitkanlah setidaknya Presiden Joko Widodo akan menjadi kader Partai Golkar. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Golkar dikabarkan bakal umumkan kader kejutan sore ini. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini juga ya, Jokowi ke Jakarta di tengah isu jadi kader Golkar. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini dikaitkan mau jadi kader Partai Golkar, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Jakarta naik pesawat komersial untuk menengok cucu. Hal itu dikatakan Jokowi dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya Jokowi pada 7 November. Nah, apakah ini kebetulan? Apakah mantan Presiden Joko Widodo akan menjadi kader Golkar? Kalau misalkan mantan Presiden RI ke-7 menjadi kader Golkar, menurut saya sih tidak kejutan ya. Karena apa? Karena hal itu sudah diungkapkan oleh Airlangga Hartarto pada saat lalu. Pak Jokowi dan Gibran itu sudah menjadi kader Golkar, kurang lebih seperti itu, keluarga Golkar. Kita flashback ke belakang lagi ya, dari Tempo bocor alus terlihat Pak Jokowi setidaknya ingin menjadi ketua umum Golkar lah, kalau kita lihat pemberitaan dari Tempo bocor alus pada waktu lalu. Nah, kalau misalkan Pak Jokowi ini menjadi kader Golkar, menurut saya tidak ada kejutan, karena jauh-jauh hari itu sudah diberitakan oleh Tempo bocor alus. Nah, lagi dan lagi John Sitorus juga mengungkapkan lagi-lagi bocoran dari bocor alus akurat soal Golkar dan Mulyono. Airlangga Hartarto yang tabah ya, kan udah dikasih kursi Menko. Golkar dikabarkan bakal umumkan kader kejutan sore ini. Dan bahkan semuanya menyorot antara Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi kader Golkar. Wow, kalau memang ini beneran, berarti rencana pensiun dan pulang ke Solo cuma omon-omon saja ya berarti ya. Nah, di sini bahkan dari Eko Kuntadi, Pak Jokowi sekarang jadi kader Golkar. Wow, sambil menyertakan sebuah artikel berita, Golkar dikabarkan umumkan kader kejutan sore ini. Nah, bahkan juga siapakah gerangan kader baru Golkar ini? Netizen selalu dapat info A1 bin akurat. Golkar dikabarkan umumkan kader baru mengejutkan sore ini siapa? Bahkan kalau kita lihat dari netizen-netizen di sini semuanya mengarah ke siapa? Ya ke Pak Jokowi. Sempat surut isu ini muncul lagi. Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Golkar sen kiri belok kanan. Bahlil Lahadalia akan menggelar konferensi pers sore ini pukul 16.30 Kamis 7 November. Mari kita nantikan apa yang terjadi sore nanti. Sempat surut, isu ini muncul lagi. Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Golkar. Wah, double job, Sekjen PBB sekaligus Dewan Pembina Golkar, nggak ada lawan. Beredar kabar Jokowi diumumkan jadi kader Golkar sore ini. Bahlil buka suara. Wah. Nah, bahkan dari orang awak, fokus aja ramein orang ini bro, didesak. Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Jangan kasih kendor, keren lah. Ini dari inilah.com. Golkar dikabarkan akan mengumumkan nama kader baru yang bergabung dengan partainya. Pengumuman ini akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat pada Kamis 7 November sore. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengamini akan adanya pengumuman kader baru tersebut. Namun Dava masih enggan membocorkan siapa nama kader baru Partai Golkar tersebut. Bahkan saat disinggung nama Jokowi yang akan menjadi kader Golkar, Dev hanya tersenyum dan meminta kepada awak media untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari DPP Golkar. Wah, sampai diumumkan nih berarti sangat wow sekali ya, dan kemungkinan juga ya antara Pak Jokowi, antara Gibran, ya seperti itu, karena Bobi Nasution sudah berpindah ke lain hati, yaitu ke Gerindra. Jadi ini menurut saya hanya ada dua ya, antara Pak Jokowi dan Gibran. Apalagi juga di tengah isu menjadi kader Golkar, tiba-tiba Pak Jokowi juga berada di Jakarta. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, pada 13 Agustus 2024 setidaknya ada berita yang berjudul demikian.
terendus Jokowi mau ambil alih Golkar. Presiden Jokowi disebut-sebut hendak menguasai Partai Golkar dengan menyandera Airlangga Hartarto lewat kasus hukum. Ya memang kalau kita lihat ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Pak Airlangga Hartarto pada saat lalu mundur. Padahal juga kalau kita lihat di hasil pileg pada Pilpres yang lalu, suara Golkar itu juga melambung tinggi. Tetapi sangat mengejutkan tiba-tiba mundur menjelang Pilkada serentak 2024. Ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Dan akhirnya digantilah Bahlil Lahadalia. Dan saat ini pun sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba ada kader yang akan diumumkan. Wow, ini surprise kalau misalkan yang diumumkan itu adalah Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo. Berarti selama ini berita-berita tersebut benar. Ketika ada pemberitaan terendus Jokowi mau ambil alih Golkar, berarti memang benar adanya. Wow, politik itu memang sangat wow sekali lah. Analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubadillah, menuturkan bahwa ketika lengser Jokowi tidak memiliki perahu untuk menyelamatkan dari jeratan hukum. Oleh sebab itu Jokowi melakukan manuver lewat partai politik untuk menyelamatkan dirinya lewat kasus-kasus yang membelit elit partai politik, satu-satunya yang dialami Airlangga Hartarto. Dan tanda-tanda itu terlihat ambil alih Golkar karena Jokowi secara politik dia dimenangkan oleh kekuatan di belakang layar. Dalam politik empirik dia tidak punya partai politik. Di DPR nanti tidak ada partai dia mengkhianati PDIP, partai anaknya tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada anggota parlemen dari PSI misalnya. Lalu dia bergantung pada partai apa? Tegas Ubadillah Badrun dalam jumpa media 98 melawan bertemakan Jokowi kudeta demokrasi kasus Golkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 13 Agustus. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah relevan dengan pemberitaan pada 13 Agustus yang lalu? Setidaknya Pak Jokowi mau ambil alih Golkar. Kalau memang ini benar, wah, tidak mungkin lah Pak Jokowi hanya menjadi kader biasa ya. Kemungkinan bisa saja menjadi dewan pembina atau bahkan menjadi ketua umum langsung, bisa saja. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini juga ya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dikabarkan akan mengumumkan sosok kader baru yang akan bergabung dengan Partai Golkar pada 7 November. Ketua DPP Partai Golkar Laksono membenarkan akan ada kader baru yang akan bergabung di Partai Beringin itu. Kita lihat nanti siapa yang gabung, kata Div di Kompleks Parlemen. Ya, kita tunggu sajalah. Dan konon katanya sih saat ini sudah ada konferensi pers ya, karena konferensi persnya itu pada jam 4:30 sore. Nah, kayaknya sudah ada ya hasilnya di sini ya. Dari Sisilia bocor alus memang akurat 90%. Nih Pak Lurah di Jakarta tadi pagi sekalian nengok cucu. Jokowi sekeluarga jadi kader Golkar. Paling juga si tukang martabak siapa lagi? Apalagi yang diumumkannya itu si dokter plagiat ya, ketebak sopo sosoknya. Kebetulan ketua sekarang anak emasnya Mulyono. Ya seperti itulah. Ya tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.